Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram wa ayyatuhal akhawat al-karimat, sanabda biqiraati ahkam wa fatawa Ramadan. Insyaallah kita akan bacakan saja hukum-hukum dan fatwa seputar bulan Ramadan dalam kitab Al-Khulasa ini, karya Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullah. Dan kemarin kita sampai pada khasais syahr Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan turunnya di sini adalah turun ke langit dunia. Adapun turun ke Nabi Muhammad itu selama 22-23 tahun dalam waktu yang berbeda-beda, alias turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Adapun turun yang disebut di dalam bulan Ramadan lebih khusus, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, adalah turunnya ke langit dunia dari Allahul Mahfuz. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kemarin kita sebutkan. Keistimewaan dari bulan Ramadan di antaranya juga maghfiratuz dzunub. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Hadis Rasul, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima anf. Raghima anf arti secara bahasa itu hidungnya tersungkur ke tanah, gitu ya. Ini arti secara bahasa. Raghima itu berarti anfuhu fir ragham. Ar-ragham itu at-turab, yaitu tanah. Jadi kalau hidung tersungkur jatuh ke dalam tanah atau jatuh ke bawah, itu menunjukkan kehinaan. Bisa bermakna doa, bisa bermakna kabar, memberitahu orang ini terhinakan, atau semoga orang ini terhinakan. Ini mengucapkan Rasul, tetapi para ulama menjelaskan ini adalah ucapan yang sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Bukan dimaksudkan makna hakikinya. Jadi bukan berarti Rasul mendoakan agar yang dimaksud adalah seperti itu, bukan. Tetapi dikembalikan kepada adat istiadat orang Arab ketika itu memang suka mengucapkan ini. Untuk menunjukkan bahwa orang yang mengalami demikian adalah orang yang merugi. Makanya biasanya langsung diartikan merugi. Tapi kalau arti sebenarnya, hidungnya tersungkur ke tanah. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat atasku, sallallahu alaihi wasallam. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tersungkur juga hidungnya seorang laki-laki, maksudnya adalah terhinakan. Dan ini seperti yang kita sebutkan tadi, kalam yajri ala lisanil Arab atau ala alsinatihim, walakin la yuriduna ma'naha al-haqiqi. Mereka tidak mau atau menginginkan darinya adalah makna sebenarnya, bukan. Ini hanya kebiasaan. Tetapi makna garis besarnya, yaitu orang tadi merugi, itu yang dimaksudkan. Seorang laki-laki itu merugi atau hidungnya tersungkur ke tanah kalau diartikan. Dakhala alaihi Ramadan, kalau Ramadan masuk padanya, maksudnya bulan Ramadan datang kepadanya. Thumman salakha qabla an yaghfira lahu. Kemudian bulan Ramadan pergi, hilang dari dia, tapi dia enggak diampuni di bulan Ramadan tadi. Ini celaka orang seperti ini. Celaka pertama, tidak mau selawat. Celaka kedua, bulan Ramadan datang kepada dia, tapi dia enggak diampuni, alias enggak dimanfaatkan waktu bulan Ramadan tadi. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawah al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celaka juga seseorang yang adraka indahu abawahul kibar, dia mendapati kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya masuk di fase kibar, masa tua.
Falam yudkhilahul jannah, akan tetapi kedua orang tuanya tadi tidak menjadi sebab bagi dia masuk surga. Tidak menyebabkan dia masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, bukan di Sahih Al-Bukhari ya. Seperti kita sebutkan sebelumnya, Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan hadis di selain kitab Sahih. Ini yang disebut di Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan hadisnya juga disahihkan oleh ulama yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang sangat terkenal dan dia datang dalam beberapa bentuk lafaz. Ada yang seperti yang barusan disebut, ada juga yang menggunakan lafaz man shoma Ramadan dan juga ada lafaz man qama Ramadan. Ada 3 ya. Barang siapa yang qama itu yang dimaksud adalah bukan sekedar berdiri, tetapi yang dimaksud adalah sholat. Berarti dia beribadah. Karena sholat itu rukun yang paling utamanya diantaranya adalah berdirinya itu. Maka dijuluki sebagai qama dengan menyebutkan salah satu bagian darinya yang paling dominan. Barang siapa yang berdiri sholat di malam Lailatul Qadar, imanan, ini namanya kalau di nahwu apa? Maf'ulun li ajlih atau maf'ul lah. Ini yang nasab ini imanan wahtisaban, ini namanya maf'ul li ajlih dalam ilmu nahwu ya. Artinya adalah alasan atau tujuan. Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan tujuan keimanan atau alasan keimanan, wahtisaban, alasan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni. Ini namanya jawab syarat. Tadi man di sini adalah huruf syarat. Kalau huruf syarat pasti butuh jawab syarat alias konsekuensi. Ketika persyaratan terpenuhi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih menjadi jawaban atau konsekuensi yang disebut dengan jawabus syart. Ilmu nahwu lagi. Maka diampuni baginya apapun. Ma isim mausul di ilmu nahwu artinya apa-apa atau apapun yang. Dan kalau dia dalam konteks terutama, dalam konteks syarat, maka umum maknanya. Isim mausul sendiri sudah bermakna umum, ditambah lagi konteksnya di bab persyaratan, tambah umum juga. Maka apapun yang telah taqaddama, berlalu dari dosa-dosanya, diampuni. Di sini tidak diikat dengan sifat apakah harus dosa besar atau dosa kecil. Walaupun nanti para ulama menjelaskan dalam syarahnya yang dimaksud adalah dosa apa. Cuman kalau kita lihat ke teks hadisnya sendiri tanpa kita membahas secara kontekstual yang disebutkan oleh para ulama, maka ma di situ isim mausul yufidul umum. Di ilmu usul fikih isim mausul bermakna umum, mencakup semua, segala apapun yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ketika para ulama kemudian mengkhususkan yang dimaksud bukan dosa-dosa kabair, karena kabair ini harus pada pertaubatan nasuha. Ini karena digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Saya tahu bahwasannya di bulan Ramadan ini banyak kajian ustadz-ustadz, betul ya? Baik setelah subuh atau sebelum maghrib atau ya pokoknya banyak lah. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, utama gitu. Saya tidak ada apa-apanya. Ibarat mereka gunung, saya debu kecil. Jadi saya menjelaskannya lebih fokus ke mana? Ke bahasa Arab. Karena lembaga kursusnya lembaga kursus bahasa Arab ya. Jadi saya fokusnya ke bahasa Arabnya tok. Ke situ. Paling ya kalau nggak nahwu, shoraf, masuk ke usul fikih, sedikit-sedikit mustalahul hadis, tapi saya hindari yang terlalu rumit supaya dipahami. Kalau mau bahas mustalahul hadis bisa, tapi jangan kalau di sini. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi maksud saya menjelaskannya lebih fokus di sisi bahasa Arab karena para ustadz-ustadz yang sudah senior, yang sudah lama berdakwah, yang mengadakan kajian di mana-mana, di online juga banyak ya.
habis subuh atau sebelum maghrib. Saya pun juga punya mengadakan. Maksud saya adalah agar berbeda. Yang punya saya itu maksudnya, ya kalau mau ikut yang punya Ustaz, monggo silahkan, dipersilahkan. Jadi yang saya ini fokus cuman buat melatih bahasa Arabnya aja. Kan nggak semua orang cocok dengan kajian fokus di bahasa Arab ini. Sedangkan yang beliau-beliau yang sudah senior itu kan memang dikhususkan untuk orang umum semuanya. Gitu maksud saya ya. Bukan berarti ini mau ngadakan kajian tandingan atau tabrakan, enggak ada keinginan kayak gitu sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi memang cuma fokus melatih bahasa Arabnya gitu ya. Sambil saya singgung-singgung dikit tadi, maf'ul li ajli, syarat dan lain-lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala was-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Perhatikan, ini juga menjelaskan hadis yang di atasnya tadi. Yang tadi saya sebut yang dimaksud adalah menghapus dosa-dosa selain kabair. Kabair itu dosa besar yang ada hukumannya di dunia secara pengadilan atau ancaman siksa di neraka. Maka itu dikategori dosa kabiratun minal kabair. Dosa besar itu definisinya itu. Salat-salat yang 5, maksudnya salat fardu. Antara salat ke salat, misalnya salat subuh ke salat zuhur, salat asar, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Itu yang ini maksudnya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat yang berikutnya, pekan yang berikutnya lagi, Jumat ke Jumat yang depannya lagi. Wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Berarti tadi ada yang jaraknya dalam 1 hari, ada yang jaraknya dalam 1 pekan, ada yang jaraknya dalam 1 tahun. Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus, penebus. Mukaffirat itu penghapus atau penebus. Lima bainahunna, untuk apapun yang ada di antara keduanya. Jadi kalau dia melakukan dosa antara subuh dengan zuhur, dihapus dengan sholat tadi ini. Jum'ah juga begitu. Sholat Jumat menghapus dengan sholat Jumat berikutnya, apapun yang ada di antara sholat Jumat tadi. Begitu juga bulan Ramadan. Tapi ada syaratnya apa? Idzajtunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besarnya dijauhi. Kalau dosa besarnya tidak dijauhi, tidak berlaku. Paham ya? Apalagi dosa besar ini, dosa besar yang tadi kita sebut sebagai dosa yang ada hukumannya di dunia. Seperti mencuri, hukumannya seharusnya di dunia adalah dalam pengadilan dipotong tangan. Dalam pengadilan syariat Islam maksudnya. Atau hukuman-hukuman yang lain. Atau tidak ada hukumannya di dunia tetapi ada ancaman siksanya di akhirat. Itu masuk kategori kabiratun minal kabair. Ini definisi yang paling kuat tentang definisi al-kabair yang kita pilih. Sebagian ada penafsiran yang lain tentang apa itu dosa besar. Berikutnya, jadi itu kesimpulan tadi tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kita lanjut, nggak semua saya harokatin ya, tapi beberapa saya harokatin kalau sempat. Al-'itqu minan niran, pembebasan dari api neraka. Itq itu artinya adalah sebenarnya untuk pembebasan budak. Dipakai juga di sini. Fa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kalau saya kadang nyebut nama panjangnya emang itu nama aslinya ya. Abi Umamah al-Bahili. Kalau Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nama-nama asli para sahabat ini penting juga untuk diketahui. Qala Rasulullah SAW, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah memiliki di setiap fitr. Fitr itu adalah waktu berbuka. Utaqa, orang-orang yang dibebaskan. Jamak ya. Maksudnya dibebaskan dari api neraka. Setiap kali waktu berbuka, ada orang-orang dengan fulan bebas dari api neraka. Fulan bebas dari api neraka. Terus, fulan dicatat. Jadi memang dianjurkan sekali di waktu mau berbuka itu ya. Banyak dipakai untuk zikir, dipakai untuk doa, dipakai agar masuk dalam kategori orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Syukur kan? Disebut namanya, ini fulan
bebas dari api neraka. Fulan bebas dari api neraka. Ini hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian keutamaan yang lain dari bulan Ramadan, fihi Lailatul Qadar. Di dalamnya ada malam Al-Qadar. Al-ibadatu fiha khairan. Ini ya khairan min alfi syahrin. Tulisannya khairan di situ ya. Khairun juga bisa. Qala Allah Azza wa Jal, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ibadah di dalam Lailatul Qadar tadi lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan dia yang dimaksud adalah Al-Quran, di dalam Lailatul Qadar maksudnya turun ke langit dunia satu kali, adapun turun kepada hati Rasul itu berkali-kali, alias maksudnya berangsur-angsur dicicil. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, dia adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini ingat pakai Hijriyah atau Masehi? Pakai Hijriyah, bukan pakai Masehi. Tanazzalul malaikatu warruh, maksudnya Hijriyah di sini hitungan bulan, bukan pakai hitungan matahari. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu ini kalau bagi yang belajar ilmu sharaf, loh ini kok tanazzalu? Ini termasuk yang fi'il mudhari' yang dihapus taknya di awal. Aslinya tatanazzalu dan boleh dihapus karena berdempetan dua tak. Ini kalau di ilmu sharaf begitu ya. Tatafa'alu kemudian dihapus taknya jadi tafa'alu. Maka dia aslinya adalah fi'il mudhari'. Jadi enggak ada fi'il madhi tanazzalu. Itu fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' tanazzalul malaikah itu para malaikat turun. Warruh, ar-ruh di sini dimaksud adalah Jibril. Ar-Ruhul Quds, Ruhul Quds. Atau disebut Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu Jibril alaihi salam. Fiha, di dalam malam Lailatul Qadar, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dari segala perkara, membawa segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan sampai terbitnya fajar. Ya, ini sudah dikenal semua tentang masalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan, nanti juga akan lebih rinci tentang masalah Lailatul Qadar, kapan dia terjadinya, pada tanggal berapa. Insya Allah semoga bisa sampai pada halaman tersebut pembahasannya ya. Yang kelima, Fathu Abwabis Sama. Bulan Ramadan membuka pintu-pintu langit. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadits Rasul, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Mohon maaf, di mute dulu ya suaranya, takut ada pantulan suara. Diklik tombol mikrofon, saudara yang menyalakan mikrofon. Halo, saudara Mukhlis, bisa ini ya, dimatikan suaranya. Saya di sini dengan dimatikan mikrofonnya ya. Saya nggak bisa setting karena saya sendirian. Iya, bukan berita-berita ini. Baik, Bapak. Karena saya sendirian ya, jadi nggak bisa setting. Jadi mohon di mute semuanya, jangan dinyalakan dulu. Nanti kalau sudah ada sesi pertanyaan baru bisa dinyalakan. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang terberkahi. Terberkahi berarti terlipat-lipat gandakan kebaikannya. Itu bedanya berkah dengan tidak berkah. Ada kelipatan dalam keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, pakai fi'il mabni lil majhul bacanya ya. Dibuka di dalam bulan Ramadan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu abwabu al-jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan tughal itu dirantai. Para setan dirantai. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, Allah memiliki malam yang lebih baik dari 1000 bulan di dalam bulan Ramadan. Hak dhamirnya di sini kembali ke Ramadan. Man haruma atau man hurrima di sini ya. Kurang tahu, ini harus saya cek lagi ulang. Mungkin kalau ada yang mau ngecek silahkan
tentang harokat aslinya, man hurrima khairaha faqad hurrim. Kira-kira begitu mungkin ya, tapi takutnya salah dari segi bacaan. Cuman artinya insyaallah benar, barang siapa yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka dia telah terharamkan. Jadi kalau di bulan Ramadan tidak berhasil mendapatkan ampunan, ya mau berharap dari mana lagi? Tambah di bulan lain malah sulit lagi. Jadi justru kesempatan yang mulia ini jangan sampai disia-siakan. Karena orang yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka dia sungguh telah terharamkan. Itu kan artinya ya. Jadi faqad hurrim di sini jadi jawab syarat untuk man hurrima khairaha. Dan pasti banyak yang sering menanyakan masalah terbelenggunya para syaitan. Maka para ulama menjelaskan, maka ini dihukumi sebagaimana datangnya dari Rasul. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih pernah ditanya tentang masalah ini. Lalu bagaimana dengan terjadinya kesurupan di bulan Ramadan? Imam Ahmad menjawabnya, jangan kamu logikakan dengan akal masalah ini. Yakini dia dengan keimanan. Bawakan seperti apa adanya yang disebutkan oleh Rasul, jangan ditakwil. Ini dijelaskan oleh riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh anaknya tentang masalah ini. Gitu ya. Adapun para ulama kemudian juga menjelaskan tentang yang dimaksud adalah terbelenggu di sini khusus juga diantaranya untuk tertentu dengan sifat-sifat tertentu, sebagian juga mentakwilnya. Tetapi kalau yang lebih selamat adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal beliau menjelaskan bahwasanya perkara seperti ini adalah perkara gaib yang mana harus diyakini dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena ini bukan ranah dari akal. Kemudian yang keenam, mudha'afatul ajr. Berlipat gandanya pahala. Apa dalilnya? Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan setara, ta'dilu ini setara dengan berhaji bersamaku, bersama Rasul. Besar pahalanya ya, sangat besar sekali. Berumrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan berhaji bersama Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk tadi kalau misalnya ada salah baca harokat, mohon dikoreksi. Karena beberapa ini memang nggak diharokati ya, dan saya takut juga salah karena ini riwayat hadis. Cuman insya Allah benar yang saya bacakan tadi kalau menggunakan rumus-rumus nahwu dan sarafnya. Hukmu man aftara fi Ramadan, hukum barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Baik, perhatikan baik-baik karena ini permasalahan yang rinci. Dan jangan memotong perkataan yang barusan yang akan kita bacakan sebentar lagi. Karena kalau dipotong dan tidak mencerna keseluruhan, maka akan salah menangkap. Dan efeknya bisa salah paham terlalu jauh. Perhatikan baik-baik ya. Hukum tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tariku siyami Ramadan bil kulliyati ma'al qudrati ala khatarin azim. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa, bil kulliyah sama sekali tidak mau puasa, padahal dia mampu ma'al qudrah ala khatarin azim, dia ada di atas bahaya yang sangat besar. Falaqad buniyal Islamu ala arkanin, dan Islam itu telah dibangun di atas rukun-rukun yang 5. Wa kullu bina'in, rukun itu artinya tiang ya, fondasi. Wa kullu bina'in turika ba'du arkanihi yushaku ayyatahaddam. Setiap bangunan yang fondasi atau tiangnya itu ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan berarti nggak ada, maka bisa jadi atau hampir, ausyaka itu kan artinya hampir, hampir dia itu roboh. Kalau hilang satu ya, sebagiannya ya.
Wal qaulul murajjahu 'inda jamaahiril ulama, pendapat yang lebih dikuatkan menurut beliau pengarang kitab ya, pendapat yang biasa disebut rajih. Menurut mayoritas ulama, jamahir, jumhur sama artinya mayoritas, annahu la yakfuru illa man taraka as-salata ala khilafin bainahum. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara seluruhnya sama sekali, walaupun dia mampu, tidak menjadi kafir. Menurut mayoritas ulama. Kecuali orang yang meninggalkan sholat, maka ada perselisihan yang kuat di antara mereka, di antara mayoritas ulama ya, fi hukmi tarikiha aidan, dalam perkara hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi untuk perkara sholat dia beda sendiri. Sedangkan perkara rukun-rukun yang lain, seperti yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bentar lagi, beliau mengatakan wa ammal a'malul arba'ah. Adapun pekerjaan yang 4, maksudnya pekerjaan 4 adalah rukun yang 4. Ya'nil arkan ghair syahadatain, selain 2 syahadat. Berarti sholat, puasa, zakat, haji. Diingat baik-baik ya. Fakhtalafu fi takfiri tarikiha. Maka para ulama, kalau disebut ulama dalam perkara perselisihan atau kesepakatan, hanya ulama yang memiliki persyaratan ijtihad. Yang tidak memenuhi kategori mujtahid tidak masuk di sini. Paham ya? Bukan semua orang naik mimbar ceramah terus oh ini ulama. Bukan gitu ya. Ini harus ada kategori dia itu lulus sebagai seorang mujtahid. Pantas disebut sebagai seorang mujtahid. Dan ini termasuk sedikit di zaman sekarang. Hati-hati ini dalam masalah ini ya. Karena tidak semua orang yang berbicara atas nama agama diambil pendapatnya dan dihitung. Ini kalau udah belajar usul fikih ngerti. Kapan disebut ini ikhtilaf, kapan ini disebut dengan ijma'. Fakhtalafu fi takfiri tarikiha. Mereka para ulama yang ahli ijtihad berselisih dalam pengkafiran orang yang meninggalkan salah satu dari rukun yang 4 selain syahadat. Berselisih kalau meninggalkan haji atau meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat, apakah jadi kafir atau tidak? Ada perselisihan. Baik, kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, idza aftara fi Ramadan, ini Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dan Ibnu Taimiyah kalau sudah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa berarti adalah pilihan yang beliau pilih, bukan dibangun di atas mazhab Hambali. Kalau yang beliau menjelaskan salah satu kitab mazhab Hambali, maka beliau lebih fokus di penjelasan mazhab Hambali. Ini kalau biar faham bahwa tidak semua perkataan Ibnu Taimiyah itu hanya fokus di salah satu mazhab. Kalau sudah di Majmu'ul Fatawa itu beda. Wa qala rahimahullah, idza aftara fi Ramadan mustahillan lidzalik. Perhatikan. Ingat ya, ini saya bilang ini perkaranya rinci, enggak boleh dipotong. Apabila seseorang ya, aftara di sini bukan diartikan berbuka saja, bukan berbuka maksudnya. Maksudnya tidak puasa. Mustahillan lidzalik, menghalalkan. Dalam kondisi ini adalah kalau di ilmu nahwu i'rabnya apa? Hal. Dalam kondisi dia tidak puasa, meyakini halalnya atau menghalalkan hal tersebut. Berarti menghalalkan untuk tidak puasa. Ingat, ini hal ya, kondisi. Kondisi itu terjadi dibarengi dengan pekerjaan tadi, yaitu pekerjaan tidak puasa. Ketika dia tidak puasa, dalam hatinya dia ada keyakinan menghalalkan kemaksiatan tersebut. Sesuatu yang Allah haramkan dihalalkan. Faham ya? Wa huwa alimun bitahrimihi. Lagi-lagi di sini apa? Waw haliyah. Ini juga hal, kondisi. Jangan diartikan dan. Ini kalau i'rabnya adalah tidak diartikan dan, tetapi dalam kondisi atau ketika itu. Alimun bitahrimihi, dia tahu pengharaman daripada tidak puasa tadi itu haram. Dia tahu hukumnya. Dia tahu hukum haram. Berarti keluar dari sini perkara orang yang tidak tahu hukumnya adalah haram. Beda lagi ceritanya. Istihlalan lahu. Ini maf'ul li ajlih, karena dia menghalalkan pengharaman. Istihlalan lahu,
ya, dia alasannya adalah menghalalkan sesuatu yang haram, wajaba qatluhu, maka wajib dibunuh. Ya, kalau orang tidak paham perkataan Ibnu Taimiyah, langsung, wah apa ini? Radikal langsung gitu ya. Makanya perhatikan tadi, beliau kasih 3 syarat. Apa? Dia tidak puasa, tetapi dalam hatinya meyakini itu halal dan dia sudah tahu hukumnya itu haram. Ada 3 syarat ya. Dan ini pun karena kenapa kok bisa wajib dia dibunuh, tapi yang bunuh bukan sembarang orang ya, yang bunuh hanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak bunuh ya sudah, itu urusan pemerintah, bukan kita orang sembarangan main hukum, enggak boleh. Kenapa terbunuh? Karena dia sudah masuk kategori murtad. Sebenarnya akan dijelaskan nanti. Sudah masuk dalam kategori murtad karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Dan ini banyak dalilnya tentang perkara menghalalkan sesuatu yang haram itu sudah masuk kategori kufur. Makanya saya bilang kalau orang tidak paham keseluruhan, dipotong perkataan, dianggap ini radikal, langsung ditangkap di penjara. Fahami dengan jelas persyaratannya apalagi dan siapa yang melakukan, siapa yang memberi hukum, pengadilan, siapa yang melakukan eksekusi, pemerintah. Ini harus difahami. Kalau orang tidak paham ini, ya benar terjadi ekstremisme dalam agama. Karena tidak paham, yang menghukumi adalah pengadilan dan yang menghakimi atau mengeksekusi adalah pemerintah. Bukan orang sembarang seperti kita begini. Apalagi main eksekusi sembarangan, itu malah sudah jauh lagi dari praktek Islam yang benar. Wa in kana fasiqan uqiba an fitrihi fi Ramadan. Namun apabila itu dianya adalah fasik. Nah, ini perlu penafsiran lebih dalam ya tentang maksud beliau di sini apa. Wallahu a'lam bishawab tentang maksud beliau di sini. Apabila dia adalah fasik, mungkin ada kemungkinan bahwasanya apabila ulama yang mengadili, maksudnya pengadilan tadi, menjatuhi bukan sebagai kafir karena mengharamkan yang halal, maka dikategorikan fasik minimal uqiba an fitrihi fi Ramadan, dia dihukum. Dia dihukum karena tidak puasa. Hukumannya bukan dengan hukuman mati. Hukuman mati itu diberikan kepada yang tadi sudah masuk kategori murtad. Ingat tapi, yang mengadili siapa? Pengadilan. Yang mempraktekkan siapa eksekusi? Pemerintah. Bukan orang seperti kita, bukan orang siapapun sembarangan langsung main fulan, ini gini. Yang menghukumi adalah pengadilan, yang mengeksekusi adalah pemerintah. Ini ingat baik-baik ya. Ini menjadi batasan dari kita. Dan ini membuat kita menjadi takut terhadap perkara menghalalkan yang haram. Yaqulur Rajihi hafizahullah, beliau Syekh Ar-Rajihi menjelaskan, faman angkara fardiyatas shaum, ini menjelaskan perkataan tadi lebih jelasnya ya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa wa wujubahu fahuwa kafirun murtaddun anil Islam. Dia mengingkari kalau puasa itu wajib. Dia bilang puasa enggak wajib. Dia bilang puasa itu bukan rukun Islam. Dia bilang umat Islam tidak wajib puasa. Maka orang ini telah kafir keluar dari Islam. Karena dia menghancurkan satu dari rukun yang 4. Ingat, ini permasalahan apa? Akidah. Mengingkari kewajiban puasa. Li'annahu angkara faridatan 'azimah. Lihat. Ketika beliau menjelaskan hukum tadi, beliau juga menyebutkan alasannya. Seperti Ibnu Taimiyah tadi menjelaskan. Alasan kenapa orang yang tadi kok bisa dihukumi hukuman mati? Karena menghalalkan yang haram. Dan menghalalkan yang haram dalam kategori ini kaitannya dengan rukun Islam, maka jatuh pada kekufuran, keluar dari Islam. Li'annahu angkara faridatan 'azimatan wa ruknan min arkanil Islam, karena dia mengingkari kewajiban yang besar dan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa amran ma'luman minad dini bid darurah, itu perkara yang diketahui harus di dalam agama. Orang masuk Islam itu sudah langsung dia harus dikasih tahu bahwa puasa itu wajib. Ini masuk perkara darurah. Darurah itu kalau disebut darurah harus diketahui. Orang masuk Islam dia langsung harus tahu perkara itu. Ini kalau yang perkara yang ad-darurah. Nanti ada yang perkara bukan darurah ya. Ini darurah kalau orang tidak ngerti artinya diartikan darurat. Bukan. Yang dimaksud adalah ma'lumun bid darurah, harus diketahui.
perkara yang sudah qat'i, tidak ada perselisihan lagi di dalamnya. Wa man aqarra bi wujubi shaumi Ramadan. Nah, ini lihat, kemudian dirinci. Makanya saya bilang jangan dipotong perkataan. Kalau dipotong perkataan, ya, fahamnya salah. Adapun orang yang mengakui wajibnya puasa Ramadan, dia tahu dalam hatinya puasa Ramadan wajib. Catat ini ya. Kalau sudah bilang mengakui berarti di dalam hati. Ingat, perkara hati, manusia tidak bisa melihat isi aslinya. Dan pengadilan memang hanya menghukumi dengan tampak luarnya, dengan lafaz yang keluar dari mulutnya. Adapun perkara hati tidak bisa ketahuan. Ya, dan pengadilan memang wajar hanya menghukumi dengan zahirnya saja. Karena tidak bisa menilik hati, isi hati seseorang. Maka orang yang mengakui kewajiban puasa Ramadan wa aftara 'amidan min ghairi 'udhrin, dan dia tidak puasa amidan secara sengaja. Catat ini ya. Min ghairi 'udhrin, tanpa uzur. Dia sengaja enggak mau puasa tanpa uzur, tapi ingat hatinya apa? Hatinya dibilang puasa wajib kok, cuman saya mokong gitu. Maksiat gitu, males. Saya enggak mau puasa, cuman males aja. Tapi dia yakin kalau puasa adalah wajib. Catat ya. Beda dengan yang tadi perkaranya. Ini perkara akidah soalnya, keyakinan. Faqad irtakaba kabiratan 'azimatan yufassaqu biha. Maka orang seperti ini tidak kafir, tetapi melakukan kemaksiatan besar dan dikategorikan sebagai orang fasik. Yang menghukumi siapa? Pengadilan. Ya, yang mengeksekusi siapa? Pemerintah. Ini yang dicatat perlu ya. Jadi kalau langsung main hakim sendiri, main gerusa-gerusu sendiri, ya memang ngaji fikihnya ndak hatam. Wala yukaffaru fi asahhi qaulayil ulama. Dan orang yang seperti ini tidak dikafirkan menurut antara dua pendapat ulama yang paling benar. Jadi ada ulama yang mengkafirkan, memang ada. Sebagian ulama memang mengkafirkan. Dan ini kalau saya sebut ulama yang dimaksud, ulama mujtahid yang sudah hidup di masa lalu, bukan baru sekarang muncul, bukan. 1000 tahun yang lalu sudah ada yang menghukumi kafir. Ini saya bilang gini, nanti dituduh radikal. Ini sudah ada 1000 tahun yang lalu riwayatnya. Tetapi yang paling kuat adalah tidak kafir, karena dia tidak menghalalkan yang haram. Dia hanya bermaksiat. Wa yulzamu bis-shaum, dan dia itu harusnya berpuasa. Maksudnya adalah disuruh ganti. Puasanya disuruh ganti. Wa yu'azziruhul hakim asy-syar'iyyu bil habsi, maka hakim maksudnya adalah pengadilan yang resmi. Asy-syar'i di situ mungkin orang akan mengartikan hakim syariat, bukan ya. Asy-syar'i yang dimaksud yang resmi, yang legal. Hakim yang legal, dan ini sering dalam lafaz-lafaz asy-syar'i terkadang memang diartikan syariat, tetapi juga bisa diartikan yang legal, yang resmi diakui oleh negara. Bukan buat pengadilan sendiri, terus buat hakim sendiri, bukan gitu. Yu'azziruhu, yu'azzir itu ta'zir namanya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan yang menghitung hukuman ta'zir, ingat ya, hukuman ta'zir ini yang mengukurnya adalah para pemerintah dan pengadilan, dilihat dari maslahat dan mafsadat. Oh, hukuman takzirnya adalah begini, ditentukan sendiri. Baik dengan penjara, al-habs, awil jald, atau dengan cambuk, atau keduanya, au kilaihima. Jelas ya? Ini kalau cuma paham sebagian ucapan saya, dituduh macam-macam nanti. Oh, ini radikal, ini gini. Dipahami seluruhnya, jangan dipahami sebagian. Baik. Lanjut dikit lagi ya. Entar lagi seharusnya sudah masuk pelajaran yang lain. Wa qala adz-Dzahabi rahimahullah wa 'indal mu'minina muqarrarun anna man taraka shauma Ramadan min ghairi 'udhrin annahu syarrun minaz zani wa mudminul khamr. Al-Hafidz adz-Dzahabi rahmatullahi alaihi, hidup 700-an tahun yang lalu. Menurut orang-orang yang beriman, maksudnya di sini adalah para ulama mujtahid, muqarrarun, ternyatakan bahwasanya orang sudah disepakati istilahnya ya, atau sudah dianggap resmi bahwasanya siapapun yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia adalah lebih buruk daripada pezina
atau mudminul khamr, atau orang yang kecanduan arak, kecanduan khamr. Jangan dipotong ucapan ini. Tunggu dulu. Bal yushakkuna fi islamihi. Bahkan diragukan keislamannya. Wa yudhannuna bihi zandaqah wal inhilal. Dan dikhawatirkan pada dirinya ada kezindikan. Zindik itu adalah kemunafikan, bahasa simpelnya. Zindik ini dari bahasa Persia. Dulu dikategorikan untuk orang yang beragama dengan agama Majusi. Khusus untuk itu ya. Agama yang menyembah api. Dikategorikan zindik. Alias maksudnya adalah khawatir dia sudah keluar dari Islam. Inhilal itu lepas dari agama Islam. Perhatikan di sini ya. Ini keterangan para ulama di sini adalah sifatnya memperingatkan orang agar tidak terjatuh dalam perkara yang berbahaya ini. Tetapi cara kita bersikap sebagai seorang yang berdakwah, ya, tidak kemudian membawa mutlak semua teks ini langsung kita kasih kepada masyarakat, jebret. Oh, kamu ini lebih buruk dari pezina. Gitu. Kamu ini adalah kecanduan lebih parah dari orang kecanduan khamr. Langsung menghukumi, nuding fulan. Ini namanya malah menjauhkan masyarakat dari kebaikan. Ingat, tujuan kita membawa masyarakat agar semuanya puasa Ramadan. Tujuannya kan gitu. Kalau kita bawakan teks-teks atau kita ucapkan kepada mereka lafaz-lafaz yang kemudian malah menjauhkan mereka dari puasa Ramadan, ya jangan diucapkan. Dilihat masalah dan mafsadatnya. Jadi teks barusan ini adalah pernyataan. Ya, bukan dalam konteks ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa akidah ini harus dijaga. Jangan sampai rusak. Karena ancamannya bisa sampai mengeluarkan seseorang dari Islam karena dia meragukan syariat ini. Gitu ya? Baik. Ini kalau tidak siap di pembacaan fatwa seperti ini, ya semoga sudah mengerti lah ya. Harus dewasa dalam menghadapi ini. Apalagi yang saya nukil ini adalah teks-teks para ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu. Yang mana ucapan-ucapan ini bukan pendapat mereka sendiri, tapi pendapat mayoritas ulama, bahkan kesepakatan. Bahkan beberapa adalah kesepakatan. Allah alam bisawab, kita cukupkan di sini dulu untuk kategori ini, atau mau dilanjut sedikit ini hadis ya, berkaitan biar nggak nanggung. An Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, disahihkan Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Ini adalah hadis ancaman untuk orang yang tidak puasa. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, baina ana naim, ketika saya tidur, kata Rasul ya, atani rajulan, datang kepada saya dua orang laki-laki. Fa akhadha bi dhab'i, maka dua laki-laki ini menarik atau membawa lenganku. Dhab' itu antara ketiak dan siku sini ya. Nah, di sini lengan atas. Tapi yang agak ke atas, di pundak lebih tepatnya. Pundak sini ya. Maka mereka dua orang ini membawa pundakku, maksudnya ditarik. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Mereka berdua membawaku ke sebuah gunung yang wa'ar. Wa'ar itu enggak ada tanamannya, enggak ada air. Tandus sekali. Faqala is'ad. Mereka berdua mengatakan kepadaku, is'ad. Ingat ini hadis sahih ya. Mereka berdua mengatakan, is'ad, naik kamu ke atas gunung. Nabi Muhammad disuruh naik ke atas gunung yang tandus tadi. Faqultu inni la utiquh. Kata Nabi Muhammad, saya enggak mampu untuk naik ke puncak gunungnya. Faqala inna sanusahhiluhu lak. Mereka berdua laki-laki ini berkata kepada Nabi Muhammad, kami akan mempermudah kamu untuk naik itu. Berarti ada tendensi kemungkinan dua laki-laki ini adalah apa? Bukan manusia ya, malaikat. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka aku naik. Kata Rasulullah SAW, maka aku naik ke puncak gunungnya tadi, sampai tiba-tiba di tengah gunung, masih di tengah-tengahnya ya,
idza bi aswatin syadidah. Tiba-tiba ada suara yang keras. Suara keras sekali. Syadidah itu sangat intens, kuat. Qultu ma hadhil aswat? Aku bertanya kepada mereka, maksudnya yang membawa beliau, para malaikat, ini suara apa? Qalu hadza uwa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan. Dan biasanya uwa ini dipakai untuk anjing, lolongan. Saking rendahnya ya. Ini adalah teriakan atau lolongan. Seperti suara anjing ya. Penduduk neraka. Teriakannya penduduk neraka. Keras sekali suaranya sampai terdengar dari sangat jauh. Karena kesakitan. Thumman talaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqin. Kemudian sama-sama rombongan tadi pergi ke tempat lain. Maksudnya tetap di gunung tadi, terus berjalan fa idza ana biqaumin mu'allaqina. Saya mendapati segolongan orang, suatu kaum tergantung. Apanya? Bi araqib. Araqib itu jamak dari arqub. Arqub itu artinya adalah pembuluh darah yang tebal, maksudnya urat daging, urat atau pembuluh darah yang tebal ada di atas tumit atau sekitar tumit. Bisa dibayangkan sendiri ya. Nah, bagian atas tumit tadi yang pembuluh darah yang tebal tadi itu digantung. Jadi dia digantung terbalik ya, kakinya di atas. Nah, pembuluh darah yang tadi yang ada di atasnya tumit itu digantung. Musyaqqaqatan asdaquhum. Terbelah. Musyaqqaqah itu terbelah, pecah atau tersobek. Asdaquhum, asdaq itu jamak dari syadq. Artinya adalah bagian samping mulut yang ada di sekitar bawah pipi. Jadi sebelah sini ya. Nah, bisa dirasakan sendiri di masing-masing, dipegang ya. Di sebelah pinggir mulut, bawah pipi, ini namanya asdaq. Yang sini, sebelah sininya pipi ini tadi sudah sobek dengan mulutnya sini. Tasilu asdaquhum daman, mengalir dari sobekan bagian pipi dan mulut ini tadi, mengalir darah. Sambil digantung seperti tadi, sininya sudah sobek. Qala qultu man haula. Nabi Muhammad mengatakan, siapa mereka ini? Qala alladzina yafturun atau alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang sudah berbuka sebelum waktunya berbuka. Sebelum puasanya jadi tahillah, lepas, alias maksudnya adalah sudah tidak berpuasa lagi. Maksudnya belum waktunya berbuka, dia berbuka. Dapat hukuman seperti ini. Apalagi nggak puasa ya. Barakallahu fikum, maka cukup di sini dulu. Itu ancaman dari hadis Rasul barusan, dan itu perkara gaib. Dan seorang yang beriman adalah mengimani perkara yang gaib apapun adanya itu tadi. Ini banyak barusan adalah pembahasan akidah. Dan sekarang, zaman sekarang yang banyak terserang dari agama Islam ini adalah perkara akidah. Yang dihadapi sekarang, zaman sekarang adalah masalah akidah. Maka ini penting sekali untuk didakwahkan. Terutama hadis yang tadi. Mungkin ada yang di sini dapat ceramah di masjid. Sampaikan hadis ini tadi, ancaman bagi orang yang apa? Orang yang berbuka sebelum waktunya. Ancamannya adalah seperti barusan hukumannya. Digantung tumitnya, kemudian mulutnya disobek, dan terus mengalir darah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang barusan saya sampaikan, saya hanya membaca dan menerjemahkan dari segi bahasa Arab. Apabila ada kesalahan maka dari saya, dan apabila ada kebenaran dari Allah. Kesalahan tadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan sekarang kita